Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal ya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang sidangnya KC ya, sidang saksi ahlinya KC. Ini saya sangat sedih ya, sangat kasihan melihat KC di mana drama-drama begitu banyak selama jalannya persidangan dari si Kasman bin Sunet alias Kuclu. Kita bisa melihat bagaimana dia diperas, ya dia dijadikan alat untuk mencari duit bagi teman-temannya. Bahkan ya yang sebelumnya merupakan pendukung dia, teman-teman dia, saat sudah tidak mendapatkan keuntungan, ini mulai meninggalkan dia. Seperti Ucuk Bulu-Bulu. Kita tahu Ucuk Bulu-Bulu dulu adalah ya bos dari si KC. Bisa dikatakan KC saat itu kerja di channelnya Ucuk Bulu-Bulu, menemani Ucuk Bulu-Bulu di setiap live Murtadong Odong-Odong. Jadi dia seperti pengawalnya. Tetapi ya karena tidak menguntungkan lagi, karena kasus KC dipindah tangankan, Ucuk Bulu-Bulu cuci tangan. Ucuk Bulu-Bulu tidak mau lagi kenal dengan si KC. Begitu juga dengan Ibu Uti Watimena. Dulu mereka adalah duo combo racun, duo racun yang selalu berdebat kemana-mana. Tetapi begitu mengetahui KC masuk penjara, Ibu Uti pura-pura tidak kenal, ya, tidak mau membahas KC. Bahkan saat saya ajak untuk membahas bagaimana KC dan menanyakan kenapa Bu Uti tidak menjenguk, Bu Uti malah cabut, dia lari. Ya, dia bilang nggak mau saya bahas KC, kamu mau jebak saya ya. Jadi dia langsung meninggalkan room setiap saya mengajak diskusi tentang kabar KC. Jadi memang kasihan KC ini, ditinggalkan oleh teman-temannya semua. Yang tersisa hanya orang-orang yang mencari keuntungan bagi diri si KC. Kita bisa lihat, dia itu benar-benar dimanfaatkan dengan luar biasa ya oleh orang-orang yang mengatasnamakan kekristenan, tetapi sifatnya itu luar biasa seperti iblis. Salah satunya yang baru-baru ini kita bisa lihat, selain Bisul Lubis dan Taipudin, yang sudah mendapatkan keuntungan begitu banyak dari si KC, ini muncul lagi orang-orang baru. Ya, muncul lagi orang-orang baru, salah satunya dari Harry Christian, yang merupakan saksi ahli agama dari pihak KC. Jadi kemarin dia jadi saksi ahli untuk si KC. Tetapi dia melihat, wah ternyata sedap ini. Kasus ini sedap. Ya, KC ini kasihan gitu. Saksi ahli nggak ada dia. Bahkan ya saksi ahli yang mereka prediksi di awal tuh semua mengundurkan diri karena sudah sadar kalau KC ini memang bersalah ya. Jadi dari awal sebelum sidang kan orang sudah punya strategi. Kira-kira siapa-siapa saja nanti jadi saksi, yang jadi saksi ahli siapa. Mereka sudah susun. Tetapi seiring waktu, setelah orang melihat persidangan KC, dari jaksa punya saksi, saksi jaksa penuntut, ya, terus saksi ahlinya, yang seharusnya menjadi saksi KC langsung mundur. Wah ini nggak bisa nih. Daripada kami terlibat, ya daripada kami berdosa mendukung seorang penjahat, mendukung seorang penista, mereka nggak mau ikutan, mereka cuci tangan ya. Jadi ini bukan saya ngomong, ini memang dari si Komarudin yang mengatakan bahwa saksi-saksi yang sudah disusun dari awal mengundurkan diri. Baru terpaksa bermunculan saksi-saksi tiba-tiba, saksi-saksi pengganti. Ya ini saksi dadakan lah. Ibaratnya dokter yang harusnya menangani operasi ini tiba-tiba membatalkan, tidak mau. Ya, tidak mau mengoperasi pasien tersebut. Daripada dipilihlah orang-orang yang kira-kira bisa. Mantri pun jadilah ya, nggak ada dokter, ya nggak ada dokter spesialis, dicari dokter umum. Dokter umum juga nggak ada, ya udahlah mantri pun jadi gitu ya. Malah salah-salah mungkin ini dokter hewan, dokter hewan yang disuruh operasi manusia. Ya daripada ya bisa dibilang daripada terakhir saksi ahlinya cuma ada 3, yaitu Franz Assisi ya, disebut ahli di bidang bahasa karena dia seorang sarjana sastra. Terus ada Ferdiansyah ya, seorang jemaat GBI Depok yang merupakan murtadong juga, sejenis. Terus baru si Harry Christian. Harry Christian ini seorang pendeta dari GBI juga, dan dia ini sedang menikmati, ternyata mendukung si Kasman bin Sunet ini renyah, ya, gurih,
enak gitu. Kuenya benar-benar enak. Kalau donasi uang itu dinikmati sama Saipudin. Kalau donasi untuk syuting, ya, donasi untuk meliput persidangan dinikmati oleh Bisu Lubis. Kita bisa lihat benar-benar diekspos dengan luar biasa oleh kedua orang tersebut, ya. Saipudin bagian nerima duit, Bisu Lubis bagian syuting-syuting. Ya, teman-teman bisa lihat ini ya, bagaimana Bisu Lubis itu luar biasa sekali mendapat keuntungan dari KC. Wah, ini lihat nih, semua sidang KC ya, semua sidang KC. Wah, kalau dia ngomong nggak laku, 4.000 yang nonton. Ya, kalau kebaktian dia yang nonton cuma 4.000, kalau sidang KC 25.000, 100.000, 40.000, ya 40.000, 33.000, wah banyak sekali. Teman-teman bisa lihat isi kontennya semua sidangnya KC yang dipenggal-penggal sama dia. Ini 120.000, 113.000. Tujuannya apa? Satu sidang bisa dibikin 10 video, biar banyak untung. Jadi satu sidang tuh dipecah-pecah, biar banyak untung. Basa-basi pun nggak apa-apa, ngomong pun nggak apa-apa. Ya, ngomong aja yang banyak nggak apa-apa, yang penting banyak duit. Ya, banyak duitnya ini. Wah, luar biasa ya. Selain itu kan Bisu Lubis untuk donasi perjalanan dia dari Jakarta ke Ciamis juga minta. Ya, kita udah tahu masalah 5 juta itu ya. Udah saya buat konten khusus daripada saya ulang-ulang. Mending teman-teman nonton yang konten 5 juta itu. Karena saya nggak suka kayak mereka ulang-ulang, sengaja diulang-ulang biar banyak yang nonton, biar banyak dapat duit. Saya nggak seperti itu ya. Terus sekarang yang barusan menikmati adalah si Ikim ini. Ikim ini si Harry Christian ini ya. Dia seorang pastor Harry Christian di gereja GBI. Dan dia kemarin jadi saksi ahli. Nah, dan dia sudah mulai merasakan, nah ini udah mulai nih, udah cicip nih. Orang kalau udah cicip ketagihan. Ya, orang kalau udah cicip itu biasanya ketagihan. Teman-teman bisa lihat, biasanya dia tuh nggak laku. Kasihan dia. Ya, ini bukan saya ngarang-ngarang, teman-teman bisa lihat. Ya, dia ini pendukung utamanya Paul Jang. Yang nonton 200, 200, 100, 150, 2.500, 415, 200. Yang nonton cuma ratusan, ribuan saja setengah mati dia. Ya, nyari ribuan setengah mati. Teman-teman bisa lihat ya. Ini saya bukan ngarang, kalian bisa buka sendiri channelnya Ikim. Ya, teman-teman Kristen kalian lihat. Teman-teman Kristen yang lihat ini paling penting. Yang nonton cuma ratusan. Tak ada yang mau nonton dia. Tak peduli. Ya, tidak peduli dengan korbannya seorang pendeta yang bernama Harry Christian ini. Tetapi begitu dia jadi saksi ahli, dia terkejut saat kemarin dia mengeluarkan video ini. Ya, dia mulai dari ini. Selesai sidang MKC, bahasa Arab bukan Islam. 259.000. 259.000 view dengan video 10 menit itu kalau diuangkan kurang lebih 2 juta lebih. Ya, mendapatkan uang 2 juta dan dia terkejut. Wah, ternyata sidang KC ini luar biasa, powerful. Ya, sidang KC ini ternyata manis, ya, manis sekali dan sangat powerful dalam mencari uang. Terus dia bikin ini, nggak laku, ya, baru dia buat KC lagi. Jadi dia hadir itu cuma sekali sebenarnya. Dia cuma hadir saat kemarin dia jadi saksi ahli, cuma satu video itu dipecah-pecah sama dia. Dipecah-pecah sampai beberapa video. Dan luar biasa manis ya, dia merasakan manisnya kasus KC. Ya, ini wawancara dengan istrinya KC, si Ibu Watma, 30.000 yang nonton, baru 2 hari. Ini akan terus bertambah ya, karena masih 2 hari, biasanya masih kencang tambahnya. Terus ini 69.000 masih bertambah terus 16.000, 67.000, 33.000, 25.000, 17.000 baru 4 jam yang lalu. Ini masih bisa naik terus. Jadi dia sudah mulai merasakan ini manisnya kasus KC. Ya, nah, ini biasanya nanti teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini masih 7 nih sampai sini. Ini besok ya, kalian catat ini. Ini besok pasti tambah terus ini. Ini tambah terus sebentar lagi nih, tambah terus nanti videonya. Ya, karena dia nggak perlu hadir ke sidang juga bisa. Dia ambil video orang lain ya, teman-teman bisa lihat. Dia ambil siapa punya Bisu Lubis. Dia nggak mau kalah sekarang sama Bisu Lubis ini. Ya, dia curi dia punya video si Bisu Lubis dan dia nggak mungkin di-strike. Kalau di-strike nanti kan dia tinggal lebay-lebay. Sesama Kristen kok strike, padahal saya mendukung gitu kan. Saya udah jadi saksi juga gitu. Ya, ini kan punyanya siapa? Metanoia ya, punyanya si Bisu Lubis ini. Ini udah mulai nih. Orang mulai bersaing sama si Bisu Lubis dengan mengambil video Bisu Lubis. Kasihan nih Bisu Lubis, nanti pasti mencak-mencak dia. Ya, mencak-mencak.
Ini waktu saksi dua orang ini ya, ini saksi bahasa, ini saksi agama, si Harry Christian. Padahal dia sendiri bukanlah seorang spesialis perbandingan agama. Dia cuma seorang pendeta yang memang tamatan STT ya, punya gelar Master Teologi. Ya, jadi ini udah mulai nih, ya, udah mulai bisa merasakan manisnya kasus KC dan itu akan membuat orang ketagihan. Biasanya membuat oten-oten ini ketagihan untuk meliput. Jadi teman-teman bisa lihat bentar lagi ini videonya akan terus bertambah. Karena si Harry Christian ini udah sadar, wah ini uangnya banyak. Ya, daripada dia khotbah nggak laku, mending dia buat ini juga sama kayak si Bisu Lubis. Ya, jadi teman-teman nilai sendiri lah. Kasihan saya lihat orang-orang seperti ini ya, nggak laku. Dan dia adalah saksi yang tiba-tiba muncul, saksi yang dalam waktu kepepet baru muncul ya. Teman-teman bisa lihat video ini. Ini dari si pengacaranya ya, si Komarudin yang mengatakan bahwa dia adalah saksi yang muncul di saat-saat terakhir ya. Oke. Pun dikabulkan. Walaupun saksi-saksi pada mengundurkan diri di titik terakhir, ahli pada mengundurkan diri, tetapi Tuhan mengirim yang jauh lebih baik. Haleluya. Apa pesan Bapak untuk gereja-gereja saat ini? Untuk siapa? Untuk GBI terutama. Untuk Kasus GBI, ini. kami tidak bermaksud menyudutkan GBI. Ya. Tetapi kami kecewa dengan oknum-oknum yang dikirim GBI yaitu bersaksi palsu. Kami berjanji kalau dia tidak meminta maaf, akan saya kirim ke Polda Metro Jaya atau ke Polda Jawa Barat atau ke Barreskrim Polri. Ya. Karena kenapa? Karena dia membuat keterangan palsu di BAP, itu menjadi keterangan surat atau bukti tertulis. Kemudian diulangi lagi di hadapan majelis hakim, dan dia juga sudah disumpah di wilayah Polda Metro Jaya, tepatnya di Barreskrim Polri, diulangi lagi di Jawa Barat. Berarti lokus deliktinya itu mulai dari Jakarta sampai dengan Jawa Barat. Kemudian nanti kalau mereka tidak segera meminta maaf yang dua orang itu, karena sudah saya kirimkan surat somasi dengan ancaman 9 tahun penjara. Sampai sekarang belum. Saya nggak tahu karena saya sudah beberapa hari di sini, apakah sudah dibalas atau tidak. Tapi kalau mereka tidak bertobat sebagai pengajaran, karena kita juga berhak mengajar orang, daripada dia masuk neraka lebih bagus kita ajar supaya masuk ke surga. Maka saya berjanji akan mengajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya, dan bersama kita sudah ada Ustadz Alwan. Assalamualaikum buat Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek mic dulu ini. Bagus Ustadz Alwan. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jalannya sidang KC lagi ya. Kita akan membahas tentang jalannya sidang KC, di mana pihak KC ya, atau pihak Oten bisa dikatakan, lagi sangat bersuka cita, di mana akhirnya ada orang yang mau menjadi saksi ahli bagi si KC. Yang pertama ada orang murtadong, ya, seorang murtadong yang menjadi saksi ahli, ya, karena dianggap dia itu dulunya seorang Islam. Terus yang kedua ada dari saksi ahli bahasa juga, padahal dia itu orang Kristen juga. Jadi dia jadi saksi ahli bahasa, padahal ya secara profesionalisme dan juga subjektivitas itu diragukan. Karena dia terlalu dekat dengan KC. Orang-orang yang dekat dengan KC ini kan perlu diragukan. Netralnya apa, bisa netral atau tidak ya. Tetapi ya sudahlah, daripada nggak ada orang gitu mereka ya. Terus yang ketiga adalah si Harry Christian. Ya, Harry Christian ini kan bisa dikatakan juga seorang yang sangat dekat dengan KC. Bisa dikatakan sering live bareng ya. Jadi ada 3 orang saksi ahli, yaitu saya tampilkan saja biar teman-teman tahu ya siapa saja saksi ahli dari pihak KC. Ya, jadi yang pertama adalah Ferdiansyah ini. Ferdiansyah ini punya nama Muhammad Ferdiansyah. Dia ini seorang murtadin juga, kurang lebih mirip sama KC lah ya, murtadin sama-sama. Terus ini lagi mencoba peruntungan juga, pingin terkenal, pingin supaya bisa menjadi KC berikutnya. Tapi kita tunggu saja apakah dia bisa menjadi KC berikutnya. Terus yang kedua adalah Bang Frans Assisi ini, ya. Dia ini seorang Oten juga, ya, seorang Oten juga, dan disebut sebagai linguistik forensik, artinya ahli bahasa. Ya, karena dia tamatannya sarjana sastra. Padahal tamatan sarjana sastra ya belum tentu menjadi ahli, tapi ya sudahlah. Ya, dia dihadirkan karena kenapa? Ini haknya timnya KC. Pengadilan menjamin kalau mereka itu boleh ya, berhak ya, mereka punya hak untuk menghadirkan saksi ahli menurut mereka, yang menurut mereka ahli. Tapi masalah mau didengarkan sama hakim apa enggak, ya itu balik ke hakim ya, pertimbangkan
mereka punya kesaksian atau tidak. Karena kan hakim akan melihat orang ini subjektif nggak, orang ini bisa objektif atau cenderung terlalu subjektif kepada kasus tersebut. Dan kita bisa lihatlah dari hasil-hasil tersebut. Terus yang terakhir adalah Harry Christian. Ini adalah pemilik channel IKIM ya. Pemilik channel IKIM dan juga pendiri Askri atau Askrindo, saya lupa namanya ya. IKIM itu adalah Iman Kristen Indonesia Menjawab. Jadi inilah orang yang dibalik Paul Jang, Utiwati Mena, dan tim-tim Kristen lainnya. Istilahnya dia bagian backupnya. Ya, dia bagian backup dan dia ini seorang pendeta di GBI juga. Ya, dia seorang pendeta di GBI juga. Jadi di sini jalannya sidang ini sudah mengarah kepada saksi ahli. Ya, saksi ahli dari KC, di mana mereka mengatakan bahwa Assalamu Yesus dan Basmalah ya, Assalamu Yesus dan Basmalah itu bukanlah milik umat Muslim. Jadi saksi bahasa ini mengatakan Assalamu Yesus itu bukan punya Islam, itu cuma bahasa Arab. Ya, apakah seperti itu atau tidak nanti kita bahas dengan Ustaz Alwan. Tapi di sini saya putarkan dulu video dari mereka ya, biar jelas. Baik Pak Martin, gimana? Ini adalah tiang listrik kita. Ya, saya melihatnya ya seperti disampaikan oleh tadi Bang Kamarudin bahwa memang ketetapan hati dan berangkat dari suatu pengorbanan ya, dalam artian mengorbankan waktu, tenaga pikiran ya, dan juga atas dasar solidaritas bahwa setiap orang yang sedang dipersalahkan itu belum tentu salah sampai dengan ada keputusan hukum. Praduga tak bersalah. Betul. Nah, saya acungkan 2 jempol saya, kalau ada 3 saya akan acungkan jempol 3 untuk Pak Heri karena dari pagi menunggu, lalu mulai sidang tadi untuk pemeriksaan ahli jam 1:30 sampai dengan jam 10 malam. Ya, menurut hemat saya inilah pemeriksaan ahli yang paling lama. Dari semenjak ahli-ahli yang dihadirkan oleh JPU ya. Lalu tadi akhir saya lihat Pak Heri sempat ada pertanyaan yang berulang-ulang ditanya yang menurut hemat saya itu adalah logical fallacy. Tapi Pak Heri bisa tetap ya mempertahankan dalil dan lebih memilih untuk saya tidak mau menjawab karena tidak mau dipermainkan secara logika gitu untuk menjawab itu. Saya pikir itu hak Pak, itu hak. Ketika Bapak memilih untuk tidak menjawab sesuatu hal yang sifatnya jebakan dalam peradilan itu hal yang sah. Tapi tetap Bapak harus sampaikan apa yang Bapak mengerti mengenai keahlian Bapak, yaitu ahli tentang teologi kekristenan. Baik. Apa pesan Pak? Pesan saya ya kepada teman-teman, jadi orang Kristen itu benar, memang kita harus mengasihi ya, mengasihi, jadi sumber berkat bagi seluruh orang yang ada di sekitar kita, toleran, nggak apa-apa. Tapi dalam rangka kita membantu seseorang ataupun membela seseorang, kita juga harus mengikuti yang namanya ketetapan dari sumber hukum negara. Kalau memang orang ini belum sudah, kita bela saja hak hukumnya. Dan untuk anak-anak yang masih muda, ayo saatnya kita untuk lebih peduli lagi sama ya, lakukan hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang sifatnya bisa bertentangan. Kita jadikan ini sebagai pelajaran ya Pak. Yang bagus ya. Ya, kita jadikan ini sebagai pelajaran. Saya bukan bilang ini salah, enggak. Nanti salah atau benar biarlah hakim yang memutus, tapi jadikan ini jadi pelajaran supaya ke depan tidak terjadi lagi hal yang seperti sedang kita bela ini saat ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik sahabat sekalian, ini masih ada dari ruang sidang kasus MKC. Ini pelajaran yang baik sekali. Bahkan saya tadi mengatakan kepada para penuntut umum, semuanya tersenyum dan mengatakan saya mengucapkan terima kasih karena saya berkata saya jadi belajar dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan aman-aman saja. Dan saat ini para Kristuber, ini pelajaran yang baik. Betul, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tetapi jangan lupa ya, hikmat dan marifat daripada Roh Kudus. Ada hal yang menarik dan ini sekali. Silakan. Yaitu ada yang hal menarik gimana? Selama ini kan ada klaim bahwa basmalah itu adalah miliknya orang Islam. Nah, itu dia. Yang kedua, salam Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. itu miliknya Islam. Ya. Allah itu miliknya Islam. Ya. Ternyata hari ini bisa kita buktikan dengan kehadiran Bapak bahwa ribuan tahun lalu sebelum kekristenan, yaitu pada
sudah ada basmalah. Ya, ya. Dan basmalah itu ada sumbernya Esra. Di Esra 5 ayat 1, Ya. di kitab Daniel juga ada. Kemudian sudah ada itu dalam prasasti seperti di Suriah, Ya. kemudian di Mesir, kemudian di Libanon, Ya. kemudian di Yerusalem dan sebagainya. Jadi tidak boleh lagi ada klaim-klaim, oh itu milik kami. Ya, bahkan itu Ternyata Bismillah itu juga sebenarnya tradisi dari Yahudi, Iya. diturunkan dari Kristenan. Cuman dari Kekristenan itu karena ditranslate ke berbagai bahasa, di Indonesia menjadi dalam nama Allah. Ya. Dan semua gereja selalu memulai ibadahnya adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sama dengan basmalah juga, Bismillah. Ya, ya. Demikian juga di Eropa, in the name of the Father, Ya. and the Son, and the Holy Spirit. Nah, itu juga basmalah juga dengan berbagai versi. Tapi kalau pengucapannya dalam bahasa Arab itu sudah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama dulu, di mana orang Israel memanggil Tuhan itu El, Israel orangnya Tuhan, Elohim. Nah, sama dengan seperti yang disebut tadi Allah, gitu. Atau Elah, gitu. Elaha gitu ya, atau Allahu, gitu. Allahu itu kan sudah ada dalam kitab Esra, gitu. Jadi oleh karena itu ada pencerahan hari ini sehingga membuat paradigma baru. Tidak lagi ada klaim-klaim dari umat muslim, oh itu punya kami. Ya, ya. Nah, ini yang luar biasa hari ini. Jadi walaupun kita sampai jam 22 malam bersidang di sini untuk mendengar keterangan ahli, padahal ahlinya cuma dua. Diudak-udak sama PH sama apa itu, sama jaksa penuntut umum sampai dengan hakim itu. Ternyata semuanya tercerahkan. Luar biasa. Jadi saya terima kasih. Puji Tuhan. Semoga ahli semakin diberi hikmat marifat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah bagian dari pelayanan. Oke, baik sahabat. Tanggapannya dulu Ustadz Awan melihat ya, perkataan bahwa basmalah itu bukan punya Islam, kata Allah bukan punya Islam, Assalamualaikum juga bukan punya Islam. Tanggapannya Ustadz Awan. Ya, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini momen yang bagus ya, karena pagi ini agak cerah sedikit. Artinya kita memberikan pencerahan juga kepada pemirsa dan penonton yang menyaksikan. Jadi kalau kita bicara tentang Bismillah itu milik daripada saudara-saudara kita Kristiani, itu sebenarnya sebuah polemik ya. Saya katakan polemik karena pihak Kristen itu kerap kali datang di dalam, kita biasa katakan bentuk syubhat ya, bentuk syubhat atau bentuk pernyataan yang sifatnya itu kalau bagi kami itu tuduhan, jatuhnya seperti itu, bahwa misalnya mereka mengklaim bahwasanya Bismillah itu sudah ada di era sebelum masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dari kami pihak Muslim itu selalu menantang, tunjukkan di mana manuskrip, makhtutot atau apa saja yang kira-kira bisa mendukung pernyataan tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Karena kerap kali kita berdiskusi, ketika mereka melontarkan ungkapan-ungkapan seperti itu, yang ada itu bersumber dari pihak internal kekristenan sendiri. Jadi tidak terverifikasi oleh banyak orang. Karena misalnya kalau kita katakan dalam konteks Arab, beda dengan penggunaan lafaz Allah ya. Ini kita harus bedakan. Kalau lafaz Allah itu dari dulu itu Allah itu dipakai memang bahkan sebelum masa Islam. Karena ayah daripada Nabi Muhammad juga disebut Abdullah. Ya. Cuman kita tidak berbicara tentang Allah di sini. Kita bicara satu ungkapan khusus yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada dulu pernah ditampakkan kepada kami ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis oleh salah seorang penulis daripada Nasrani, seorang Nasrani yang menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya itu adanya di abad ke-9. Ya, di abad ke-9. Makanya tentunya itu sudah jauh ya, karena kalau masa berarti kurang lebih 300 tahun setelah Rasulullah SAW, maka tidak bisa kita katakan lantas kami atau Islam mengkopi darinya, karena itu hadir setelah 300 tahun kemudian. Kemudian mereka juga menuduh misalnya ada surat Al-Fatihah yang
muncul sebelum masa Nabi, ya, dan sampai sekarang yang dibawa oleh Husain dan kawan-kawannya itu sampai sekarang kita minta di mana buktinya, bukti tertulisnya, itu mereka tidak bisa munculkan. Mereka cuma katakan ada di Birmingham, tapi yang di Birmingham itu justru malah manuskrip Al-Quran. Itu bukan manuskrip Suryaniyah, bukan seperti itu. Nah, makanya klaim sepihak ini, ya, apalagi dibawa ke meja hijau atau peradilan, seyogianya memang harus dikomparasikan. Bagaimana dengan ahli-ahli dari kalangan umat Islam melihat itu, ditunjukkan sumber mereka, ya, dan bagaimana juga pihak Muslim memperlihatkan sumbernya itu, lalu dicari mungkin penengah yang objektif, yang kurang lebih paham tentang histori, paham tentang manuskrip. Saya agak kritisi karena ini bukan bidang mereka. Ketika mereka ingin bicara tentang manuskrip Quran ini atau manuskrip tulisan Bismillah, ini mereka harus lihatnya lewat seperti apa gitu. Karena Tapi sebenarnya gini, setahu Ustaz Rawan, pada dasarnya ini kan cuma namanya saksi yang meringankan ya, saksi ahli yang meringankan. Terserah dia mau ngomong apa, cuman hakim sendiri betul juga betul punya dewan pertimbangan dan dia juga sudah mendengarkan saksi ahli yang lain yang benar-benar ahli sudah dihadirkan ya. Jadi kurang lebih hakim pun bukan orang bodoh ya, nggak mungkin orang bodoh bisa jadi hakim. Sudah iya, ngerti sebenarnya sih. Cuman ini kan mu- memang hak mereka. Mereka punya hak menghadirkan saksi ahli betul betul yang betul. bisa meringankan mereka. Ya udah kasih aja ngomong gitu kan. Namanya pendapat Mungkin orang berhak. mungkin bagian daripada memenuhi persyaratan peradilan. Jadi Betul. Ya, pengacara diminta untuk menghadirkan satu, saksi dua, atau ahli. tiga saksi ahli. Tapi kan Tapi itu tidak mengubah persidangan gitu. Itu cuma jadi bahan pertimbangan hakim, bahan iya, pertimbangan. iya. Mau Tapi didengar nggak tapi mau didengar terserah hakim. tapi syarat prasyarat orang menjadi saksi ahli itu kan dia punya spesialisasi di bidang itu gitu loh. Tapi ini nggak Misalnya punya kalau pilihan Alawan. Ustaz Alawan, ini itu kemarin lain aja cerita, iya. ya dikatakan seperti ini. Dikatakan bahwa tidak ada yang mau bersaksi demi KC. Ini aja hari H, satu hari sebelum hari H baru muncul orang-orang ini. Baru istilahnya udah maksain, kamulah, Hmm, kamulah, kamulah gitu kan. Terakhir ya iya, udahlah, iya, saya iya, ikutlah iya, gitu. Terpaksa Ustadz, udah terpaksa. Dan ahli itu iya, memang iya. yang penting dia di bidang itu. Kayak contoh, misalnya si siapa ini kan dia saksi bahasa, dia kan tamatan SS ya, sarjana sastra. Ya udahlah dikasih lah karena dia kan tamatan sastra memang ya, ada sertifikatnya. Terus dari ahli teologi atau ahli agama, dia ini kan memang pendeta yang tamatan dari STT. Harry Christian ini memang tamatan STT Iya, karena iya, gelar dia persis. MTH ya, Master Master Teologi. teologi. Iya, Master Teologi. Beda daripada Saipudin. Kalau Saipudin nggak bisa jadi saksi ahli karena dia bukan tamatan STT dan nggak ada ininya, nggak ada gelar secara akademisnya. Dia jadi pendeta karena diberikan gelar yang diberikan gitu. Beda gini sama gini Bang gelar yang Julius, gini. didapatkan. Gini. Kalau kita bicara spesialisasi, itu dia beda dengan begini, master agama itu kan banyak, tapi Hmm. master agama yang spesialisasinya di hadis misalnya, apalagi kalau sudah ambil doktor, itu pasti spesialisasi. Nah, saya sanksi si Harry ini punya kapasitas Kapasitas. seperti itu. Ya, misalnya dia khusus mempelajari tentang manuskrip-manuskrip zaman dulu misalnya. Setahu saya itu agak langka di Indonesia yang seperti itu, apalagi yang punya akses ke manuskrip-manuskrip Arab. Mungkin Ya, paling gampangnya kayak begini, Bambang Nursena gitu kan. Harry bisa bahasa Arab nggak? Itu aja dulu standarnya itu kan. Kapasitas, iya kan, itu perlu dipertanyakan itu di awal itu. Dia Ya, ngerti bahasa Arab nggak? betul-betul. Supaya dia bisa menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan itu dulu kan. Kalau kita misalnya ngambil program doktoral nih, prasyarat utama kan kita harus ada TOEFL, ya kan? TOEFL berapa gitu. Kenapa? Kenapa TOEFL ini menjadi syarat? Supaya bisa dipastikan orang ini langsung membaca ke sumbernya gitu, bukan dari terjemahan atau dari kutipan orang. Nah, sama halnya ketika ingin membahas tentang uh, masa era di pra-Arab, ya kan? Maka dia harus pra-Islam maksud saya. Maka dia harus datang dengan kemampuan itu juga, bisa bahasa Arab minimal misalnya, sehingga dia ada kemampuan akses ke kitab-kitab yang dimaksud. Nah, misalnya contoh itu, kalau kita lihat setahu saya ya, saya mungkin nggak punya gelar itu, tapi kayaknya saya punya kapasitas itu gitu. Setahu saya itu orang Arab tidak pernah
mengatakan bahwa mereka Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak pernah ada pengucapan seperti itu. Selalu mengatakan Bismil ab wal ibn war ruhil kudus. Itu 3 formula itu yang mereka utamakan. Apalagi Kristen, Koptik, Al-Iskandariyah. Itu selalu menggunakan formulasi seperti itu. Tidak pernah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga kalau kita belajar tradisi mereka yang mengimani Trinitas, itu sangat tidak kompleks dengan sumber-sumber yang ada dan data yang ada yang selama ini kami baca gitu. Makanya itu tadi saya katakan sejak awal, kalaulah misalnya si yang spesialis ini berbicara hanya dalam konteks Allah saja, itu mungkin bisa kita maklum, itu ada kajiannya. Ada kajian, bukan hanya Bambang Nursena, bahkan di Islam juga itu ada kajian seperti itu. Tapi kalau secara ungkapan, secara kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian dia katakan juga Bismi Yesus, itu sama sekali nggak ada. itu bahkan menyalahi kodrat. Misalnya gini, orang Arab itu tidak pernah merubah posisi Bismil Aban Ibn wa Ruhul Kudus. Tidak pernah dirubah Bismi Abu Ruhil Kudus wa Ibn. Bang Julius tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya karena mereka tidak bisa menempatkan posisi anak itu lebih tinggi daripada Ruhul Kudus. Seperti itu. Jadi formulanya itu paten. Iya, formulanya itu paten. Makanya saya kalau misalnya saksi ahlinya seperti ini, saya back to basic lah, back to standar gitu. Anda dipanggil sebagai saksi ahli berbicara tentang bahasa Arab misalnya, lalu Anda tidak punya akses ke sejarah-sejarah, ya ini kan sama seperti tak ada rotan akar pun jadi gitu. Apa-apa aja ambil. Apa-apa Ya, aja ini kebenaran. diambil. Jadi gini, Ustadz Alwan, ini ibaratnya gini ya, mereka mencari dokter spesialis nggak dapat. Jadi ini mau operasi nih. Ya Ustadz Alwan misalnya perlu operasi sekarang ya. Sekarang nih, kalau nggak dioperasi sekarang mati. Harus dioperasi sekarang. Dokter operasi itu beda loh. Dokter operasi sama dokter yang biasa beda. Kita konseling sama siapa, nanti yang mengoperasikan kita biasanya dokter yang lain. Dokter bedah kan, ada namanya dokter bedah. Jadi ini karena nggak ada dokter spesialisnya, ya udahlah dokter umum pun jadi gitu. Dokter umum pun jadi. Yang penting minimal dia lebih ngerti dibandingkan yang orang awam. Kan pemikirannya gitu. Daripada nggak ada, ya. Karena nggak ada lagi yang mau jadi saksi ahli yang benar-benar spesialis di bidang tersebut. Jadi yang ada aja pun udahlah jadikan aja lah. Dan itu memang pengadilan menjamin boleh ya, itu haknya tim KC, haknya dia, ya udahlah dipakai saja. Ya terus kalau kita bicara salam ya, kita ngerti lah KC itu sebenarnya jahil apa enggak. Orang Kristen awam pun, orang Kristen yang benar-benar bisa objektif pun ngerti lah sebenarnya KC itu dalam narasi sebenarnya ingin mengedukasi atau mengolok-olok Islam. Kita tahu orang ini jahil apa enggak. Dari kita ngomong sama orang, kita udah bisa merasakan ada tendensi, ya, ada tendensi kebencian, ada tendensi ingin menyerang kita atau tidak. Orang nggak ngomong aja, kita lihat raut mukanya, kita tahu orang ini kok nggak senang sama kita ya. Manusia punya insting, ya, manusia itu diberikan insting seperti itu. Kita lagi duduk, kita lihat orang, ya, orang tersebut kayak mau menerkam kita udah rasa ini orang kok bisa mau menerkam kita ya, padahal kita nggak ada salah gitu. Belum ngomong loh padahal. Orang belum ngomong kita bisa tahu orang ini mau menyerang kita. Kenapa? Kita punya insting itu. Dan yang dilakukan oleh KC itu benar-benar jahil. Tujuannya mengolok-ngolok, nggak ada tujuan ingin mengedukasi ya. Saat dia mengatakan Alhamdulillah Yesus. Ini sama seperti gini. Agama lain, contohnya agama Hindu. Mereka punya salam Om Swastiastu. Ya, mereka punya salam juga yang dimana artinya adalah ya Tuhan gitu kan. Apakah boleh kita ganti jadinya Om Yesus ya atau Swastu Yesus gitu? Kan nggak etis gitu. Coba kamu tes. Kamu tes pergi ke tempat Hindu terus kamu mainkan seperti itu. Atau orang Buddha, mereka punya namanya Namo Buddhaya. Boleh nggak diganti jadi Namo Yesus? Hanya karena alasan, oh itu bahasa doang kok. Itu cuma bahasa gitu kan.
Kamu ganti memang bisa, tapi etis nggak gitu. Manusia itu punya namanya etika, punya namanya moral. Yang membedakan manusia dengan binatang, kita punya moral, kita punya hati nurani. Kira-kira kalau kita lakukan, ini menyakiti umat lain nggak? Kalau menyakiti orang lain, ya jangan dilakukan. Walaupun hal tersebut tidak melanggar hukum. Banyak hal seperti itu, kayak contoh, salah satu ruko saya, ya salah satu, bukan ruko saya sih, ruko almarhum ya, almarhum bokap, terus ya jadi kita punya lah karena sudah diwariskan ya. Jadi ada salah satu ruko kami rupanya setengah meter, ya 60 cm, itu dijadikan jalan umum. Di belakang rumah itu ada gang, di belakang rumah ada penduduk. Jadi biasanya penduduk tuh harusnya keluar dari jalan yang resmi. Kalau jalan yang resmi mereka harus mutar dari sebelah kiri. Tapi supaya cepat, mereka itu dari tempat kami, lewatnya dari tempat kami. Jadi di samping ruko kami itu rumahnya 60 cm, itu punya kami. Jalan itu punya kami sebenarnya, secara surat tanah. Saya pun baru tahu karena lihat aktenya. Ya, baru sekarang saya lihat aktenya. Saya pikir luas kami itu cuman ya ruko itu 9 meter, 9,2. Jadi rukonya 9,2, tapi tanahnya 9,8. Ternyata 60 cm dipakai untuk akses orang ke belakang, akses warga belakang. Kalau saya mau tutup boleh nggak? Boleh, itu tanah saya kok. Kalau saya mau tutup, saya tutupin, saya tembokin. Cuman kan kasihan orang belakang, mau nggak mau mereka harus mutar ikut jalan yang resmi ya, jadi agak jauh. Mereka harus mutar ikut yang ke belakang. Jalan itu dibangun, ya waktu itu direlakan sama bokap saya, ya direlakan karena untuk akses orang belakang. Namanya kita juga cari makan di sana ya. Kita buka usaha di sana, di mana bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung. Jadi kita supaya sama-sama enak diberikanlah sama bokap saya kepada warga situ. Karena sebelum ruko itu dibangun, mereka memang lewat tanah itu. Jadi sebelum ruko kami dibangun pun mereka udah lewat situ. Jadi waktu kami bangun, ya memang disisakan biar mereka bisa lewat. Kalau kami mau tutup bisa. Tapi kan manusia itu punya namanya tenggang rasa. Ya, saya nggak tahu apakah KC ini memang nggak punya sifat tenggang rasa atau nggak pernah diajari tenggang rasa sama orang tuanya. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang jahil. Terus kalau bicara basmalah, sudah ada dari zaman dulu. Ya iya. Kita percaya bahwa Islam itu agama ya, agama yang pertama. Nabi Adam Islam. Dan banyak nabi-nabi yang sudah diturunkan dari zaman dahulu. Banyak sekali nabi yang sudah diturunkan dan itu ajarannya sebenarnya sama, cuman manusia mengubah-ubah. Itulah kenapa kemarin saya pernah bahas juga kan, kenapa ada beberapa daerah itu punya gaya atau kepercayaan atau adat yang mirip. Siapa yang ngajarkan dia? Kok bisa mirip gitu? Kayak contoh, di Jepang ada namanya Sungai Sanju. Di Cina juga punya sungai. Sungai Sanju itu adalah sungai yang akan dilewati manusia setelah kematian. Dia udah mati, dia akan lewati sungai itu dulu. Di Cina juga ada. Terus di orang-orang pagan pun, orang-orang Yunani ya, orang-orang Yunani juga mereka percaya bahwa ternyata ada sungai yang harus dilewati. Tapi mereka bukan pakai jembatan. Mereka pakai sampan, pakai kano. Dan yang bawa kano itu harus disogok dengan uang koin. Itulah kenapa orang Romawi, orang Yunani dulu kalau meninggal, itu matanya atau mulutnya ditaruh koin. Karena dibilang itu uang untuk membayar sampan tersebut. Itu mirip sebenarnya dengan jembatan Shirathul Mustaqim yang harus dilewati ya. Kita di Islam ada namanya jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi sebenarnya nabi-nabi zaman dulu ada, cuman gara-gara nabi-nabi tersebut ketemu agama pagan, bercampurlah ajaran-ajaran tersebut disesatkan oleh manusia. Karena seiring waktu manusia nambah-nambahin ya, tambah bumbu kecap, terakhir ajaran aslinya berubah, jadi campur aduk gitu. Begitu juga yang terjadi dengan tetangga kita sekarang ini. Ya, tetangga kita ini kan karena agamanya bercampur dengan agama Romawi. Jadilah campur-campur. Itulah kenapa kita bilang sudah tidak sesuai, sudah melenceng, sudah ditambah-tambahi, sudah diubah-ubah. Terus kalau kita melihat simbol salib sendiri, apakah simbol salib punya orang Kristen? Kita berani bilang iya. Untuk zaman sekarang, di zaman modern ini, simbol salib itu sangat identik dengan kekristenan. Padahal simbol salib itu sudah ada di zaman dulu, dari zaman Mesir itu sudah ada ya. Jadi teman-teman saya rasa sudah familiar dengan simbol ini ya. An. Ya ini simbol. Ini kan mirip salib.
Ini jauh sebelum ada yang namanya Kristen sudah ada simbol salib ini. Ini salib Mesir. Ya, belum lagi simbol-simbol salib lainnya sudah ada jauh. Apakah kita bisa mengatakan, oh salib bukan punya orang Kristen, jadi kita bisa suka-suka. Saya datang ke gereja ya saat mereka selesai kebaktian, terus saya keluarin salib, saya patahin gitu. Wah, saya pijak-pijak salibnya. Menurut teman-teman, apa yang akan terjadi dengan saya? Saya bawa salib, begitu mereka selesai ibadah, saya sepak-sepak salibnya, saya pijak-pijak, mampus kau salib. Ya, saya patahkan salib gitu. Menurut teman-teman, kira-kira reaksi dari teman-teman Kristen yang selesai ibadah gimana? Kan itu nggak menghargai. Kalau bicara salah apa nggak salah, cobalah. Itu salib-salib punya saya patahin. Saya nggak merusak barang orang. Nggak salah secara hukum. Tapi secara moral itu nggak benar gitu. Itu saya jahil namanya. Ya, saya jahil gitu. Jadi teman-teman harus lihat juga gitu. Tujuan kita itu apa? Mau edukasi atau mau ngerjain orang atau mau menghina orang? Yang dilakukan KC jelas. Ingin mengolok-ngolok dan menghina. Dan bukan hanya itu ya, bukan masalah Assalamu Yesus, basmalah, ya kata Allah, banyak yang dia jahil. Kitab kuning. Kalian mau bilang kitab kuning sudah ada dari dulu karena warnanya kuning. Ya ada juga kitab-kitab Kopingho atau kitab-kitab zaman dulu yang warna kuning gitu. Kan lucu kalau kalian bilang seperti itu. Oke, mungkin tanggapan yang Ustaz Alwan. Iya, itu yang saya maksud tadi bahwa kalau sepengetahuan saya, kata Bismillah itu yang mereka katakan dikutip dari itu sampai sekarang ini saya belum dapat yang sumber dari pihak netral yang mengatakan seperti itu. Kecuali itu berupa syubhat aja, tuduhan dari mereka gitu. Ya, beda dengan kalau lafaz Allah. Lafaz Allah itu dikatakan bahwasanya kalau orang-orang dahulu itu ditanya siapa yang menciptakan langit, dalam Al-Quran dikatakan la yakulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Ya cuman kan betul yang kata Bang Julius tadi, itu tidak jadi masalah karena memang Allah ini adalah dari masa ke masa. Jadi dia dari Nabi Ibrahim, Musa, Isa, itu kita percaya seperti itu. Cuman kembali ke poin bahwa pembelaan untuk KC-nya di poin Bismillah itu sendiri menurut saya tidak mengena ya. Pertama, saksi ahlinya sendiri menurut saya bukan saksi ahli yang pas. Oke lah, mungkin karena tidak ada yang lain, jadi yang ada aja, meskipun kalau analoginya tadi, kalau nggak ada dokter spesialis ya dokter umum, yang mudah-mudahan seperti itu ya, jadi ringnya nggak terlalu jauh. Yang saya khawatir nggak ada dokter spesialis pindah ke dokter hewan, nah ini bisa jadi blunder nanti jatuhnya ke situ. Nah lalu mengingat juga bahwa sebenarnya kasus MKC ini itu tebal ya, apa itu namanya kalau tuntutannya, dakwaan ya, dakwaan atau tuntutan itu kan banyak, dan itu tidak cuma satu poin ini saja ya. Salah satu yang disebutkan itu adalah bagaimana dia mempelintir ya, dan itu diputar videonya tentang Nabi itu dikerumuni jin misalnya. Lalu bagaimana dia memotong-motong ayat ya, kalau orang masuk orang sholat itu masuk neraka, itu kan murni ya, bahkan sampai jahil ya, itu benar-benar jahil sekali itu. Seorang ulama ya, itu dari Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis kalau nggak salah, itu sampai memperlihatkan kemarahannya di depan hakim ya, bahwa ini sesuatu yang sangat amat tidak dibenarkan gitu, seperti itu. Dan memang kalau dari saya Bang Julius ya, yang justru gampang untuk terkena kasus penistaan agama ini, apalagi di lingkup muqaranatul adyan atau perbandingan agama, mereka itu yang sebenarnya minim ilmu dan minim pengalaman. Yang kasih saya garis bawah itu minim ilmu sebenarnya. Minim ilmu ini begini, kalau orang minim ilmu itu cenderung bisa jatuh ke hal-hal yang di luar daripada konteks perdebatan, atau minimal dia menggunakan cara yang cara yang justru inginnya entertain, tapi jatuh-jatuhnya itu sesuatu yang salah begitu. Nah, kasus MKC itu mungkin lebih kepada itu, lebih kepada kejahilan dia, membuat
suatu hal yang aneh-aneh, termasuk seperti mengatakan alhamdulillah Yesus itu, alhamdu Yesus itu misalnya. Itu juga dan sebenarnya itu gini Bang Julius, sebenarnya itu yang lebih membuat ini menjadi cepat tersebar itu adalah gaya dan penampilan dia. Dia kan sudah bukan muslim ya, tapi masih pakai songkok, terus cara penyampaiannya itu dimirip-miripkan dengan penyampaian almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya cukup menarik perhatian masyarakat karena masyarakat tidak pernah Melihat melihat orang ini mungkin ya, yang sketching ya. seperti Iya, ya. gitu. Iya. Karena sketching Jadi jadinya dia tampilannya. iya, Ya sama kayak Edis gitu. Edis sekarang tiba-tiba open cam gitu kan. Setelah sekian lama nggak open cam, tiba-tiba open cam tapi sengaja dengan penampilan pakai ya dibawa songkok, ya pakai baju songkok. koko. Saya sampai ketawa gitu kan. Ya, Kalau ya. kamu memang seperti itu kita nggak masalah. Artinya kamu sehari-hari seperti itu. Kita nggak masalah kalau benar gitu. Bisa nggak kamu pede gitu? Seperti para murtadin ya, dikit-dikit mereka saat jadi kesaksian murtadin pakai Pakai hijab, jilbab, iya pakai pakai jilbab gitu. hijab, Kita nggak masalah. Kalau kamu pakai memang cadar. sehari-hari seperti itu, ya, kalau kamu sehari-hari seperti itu nggak masalah. Kamu ke gereja juga seperti itu dong. Kalau benar ya, kamu waktu ibadah minggu kan kamu udah Kristen nih, kamu ibadah minggu seperti itu bisa nggak? Kalau memang kamu seperti itu kami terima. Tapi kalau sengaja dibuat-buat ini kan jahil namanya. Iya, itu kan atribut ya. Atribut itu kan sesuatu yang disematkan kepada sesuatu. Meskipun itu bisa jadi secara sejarah itu tidak benar-benar dari sumbernya, tapi itu atribut. Dan atribut itu kita Udah enggak, melekat. misalnya Sinterklas ya, topi Sinterklas itu kan tidak mungkin dari sumber kekristenan itu enggak pernah ada ya. Tapi itu kan atribut yang disematkan saat Natal. Contoh aja misalnya saya datang di toko, terus saya pakai topi itu atribut Natal itu, terus saya minum anggur misalnya mabuk-mabuk gitu, pakai baju Sinterklas, pasti itu akan dianggap sesuatu yang melukai Nyentrik. perasaan, Ya. ya melukai perasaan umat Kristiani. Padahal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan sebenarnya itu. Ya. Atau misalnya pohon cemara, terus saya bikin pohon cemara, terus saya kasihkan misalnya apa gitu, atau tiang jemuran saya gantungkan celana dalam kan, saya itu kan ada atribut-atribut yang bisa justru membuat orang makanya waktu kasus Coki itu kan seperti membuat babi panggang dengan sari kurma, itu kan juga kayak menimbulkan juga efek meskipun kalau saya tanggapi pribadi itu saya relax aja, santai aja, tapi maksud saya itu mudah memancing Iya. perhatian Jahil. masyarakat. Nah, iya Orang-orang gitu. jahil seperti itu memang tujuannya seperti itu kan, supaya dipandang, supaya dilihatin gitu kan. Ya tapi kan akibatnya kembali ke dirinya sendiri kayak senjata makan tuan gitu. Iya, Karena terkenal kebodohan itu ya kan. karena dua gitu Bang Alwan kan. Orang terkenal karena memang dia bagus atau terkenal karena dia jahil. Ya, iya betul. Makanya kalau MKC masuk ke meja hijau ini di pesakitan karena itu tadi ketidak punya ilmunya kurang sehingga dia ngambil nyentrik-nyentriknya gitu. Nah, nyentrik-nyentrik ini justru jadi bumerang. Oke, ya memang nggak pada tempatnya. Kita bilang ini karena jahil lah. Orang-orang Iya, Kristen yang saya temui ya, yang benar-benar bisa objektif juga mengatakan ya KC itu masuk, udahlah dia bilang kan kesalahan dia karena jahil ya dengan iya. mengatakan kitab kuning ya terus nggak mau meminta maaf itu Ah, kan memang itu kesalahan dia yang lagi sangat itu lagi nggak bisa fatal itu. ditoleransi ya itu fatal nggak bisa ditoleransi bahkan di kesempatan terakhir saya pernah nawari dia untuk minta maaf saat itu waktu itu live-nya lumayan karena 1.000 lebih aku bilang minimal video kamu minta maaf ini tersimpan dengan bagus ada bukti kalau kamu sudah pernah menyesal tapi kan dia nggak mau waktu itu Goldian juga berapa kali suruh dia jadi di sini kita belajar lah ya jadi orang itu jangan jahil jangan jadi orang yang jahil gitu. Ya sama kayak dulu saya pernah bilang gitu. Berani nggak orang ya bawa makanan babi itu apa makan babi ya. Misalnya ada orang makan babi saat Jumatan gitu. Orang selesai sholat Jumatan kan di depan tuh banyak orang jual makanan tuh. Ada pedagang-pedagang kaki lima. Ya kamu bawa BPK, kamu makan di sana.
tapi nampakin bungkusannya BPK, babi panggang karo. Kira-kira menurut kalian itu salah nggak? Secara hukum nggak salah, hak kamu makan gitu kan. Tetapi kan itu melanggar norma ya susilanya kena gitu. Itu kan nggak benar gitu. Masa kamu menghina orang seperti itu? Bisa dipukulin. Kalau kamu dipukulin, coba tanya orang Kristen. Kalau sempat orang tersebut dipukulin, pantas nggak? Mereka akan bilang, oh ya pantas gitu. Siapa suruh jahil gitu kan? Sama kayak orang selesai kebaktian Kristen gitu. Tiba-tiba kita bawa salib atau kita pakai atribut gitu ya, rambut digondrongin, dibikin darah-darah pakai mahkota ya, kita pakai kolor jalan-jalan di depan gereja gitu kan. Saya raja. Nggak usah kamu bilang bahasa Kristen. Kamu bilang ya saya raja gitu. Lihat nggak kamu ditangkap atau diamankan nggak sama mereka? Ada hal-hal yang nggak pantas kamu lakukan gitu. Sama. Ini masalah kamu jahil apa nggak jahil aja. Kalau memang udah jahil ya udah diterima saja lah gitu kan. Namanya udah kelewatan yang dia lakukan. Sama kayak orang prank-prank itu kadang-kadang bisa kelewatan juga. Kalau sampai ditangkap, ya jangan salahkan gitu. Iya, persis seperti itu. Iya. Ya dulu kami pernah bilang loh, siapa yang mau cari mati, ya udah mungkin pakai ini aja topeng babi, nari-nari di depan masjid setelah Jumatan kan. Ya, setelah Jumatan kamu nari-nari bilang makan babi enak gitu kan. Itu dijamin viral kamu. Saya berani jamin kamu viral. Masalah selama dan itu tidak cuma untuk Muslim ya. Kalau misalnya kamu di India itu nggak usah apa-apain lah. Sapi aja coba, sapi tendang pantatnya coba, tendang pantat sapi coba. Kalau di India itu apa kamu nggak bisa mati di jalan itu kan? Atau kalau kamu di Burma misalnya kamu lihat Buddha, patung Buddha itu kan di sana banyak Buddha, terus kalian teriak-teriak sembarang misalnya tentang Siddhartha Buddha Gautama misalnya, itu pasti kena juga. Di Amerika juga bulian itu juga. Jadi memang itu murni tidak tercatat ya, tentang etika dan norma itu. Tapi kalau Islam sendiri kan mengajarkan kita seperti itu. Ada ajaran yang melarang ada kita adabnya. menghina, ada adabnya, ya kan. Makanya waktu Jadi saya dari Quraisy, dulu tekankan itu Ustaz Alwan. Saya dari dulu ngomong sama pendebat, saya udah malas debat ya. Saya bilang mending kita belajar adab dulu gitu. Kalau cuman modal ngeyel, modal teriak-teriak kayak Bang Luga, semua orang bisa. Hanya modal yang penting beli mic yang paling bagus, mic yang paling bisa besar suara, udah merasa hebat gitu. Apa gunanya gitu? Ya. Kita ini yang paling penting adab gitu. Karena yang masuk surga bukan orang yang punya gelar paling banyak, bukan karena kamu profesor atau kamu master kamu masuk surga. Enggak, orang yang paling banyak pahala dan ada adabnya ya, tingkah lakunya yang benar, orang yang hidupnya benar yang masuk surga. Dan saya rasa semua agama sama lah. Semua agama tuh ajarannya siapa yang paling benar yang masuk surga, bukan siapa yang paling pintar. Jadi nggak ada gunanya kamu sok-sokan dengan gelar-gelar kamu atau merasa udah paling hebat gitu. Itu konyol. Ya tadi sama kayak Ustadz Alwan bilang, di kuil Hindu ya selesai mereka ibadah, kamu bawa monyet, kamu main topeng monyet kalau nggak. Kan kita ada monyet tuh yang jadi topeng monyet, kamu mainkan topeng monyet. Ya, kalau nggak dipukulin kamu sama mereka. ya oke, Bang Julius. Ya, makasih Bang Alwan sudah bergabung ya. Jadi itu aja dari kita. Ya, jadi yang dilakukan dari si KC ini memang murni jahil dan sudah pantas lah. Kalau masih banyak orang-orang yang mendukung dia, harusnya kalian coba ke dokter psikologis, kalian cek ya, kalian ini masih waras atau tidak gitu. Ya, saya nggak menyalahkan kalau kalian mendukung dia, tapi dukunglah dengan cara yang benar gitu. Teman kita kalau udah buat salah, kita sadarkan. Bukan malah kita semangatin. Misalnya teman saya nih, ya barusan mukulin orang di jalan gitu. Terus saya bilang, hebat kamu, jagoan kamu bisa mukulin orang. Enggak gitu. Harusnya kita bilang dia salah. Janganlah membiasakan diri dengan memuji orang-orang punya kesalahan gitu. Teman yang baik adalah teman yang menyadarkan temannya kalau salah, bukan memuji atau ikut-ikutan dia gitu. Oke, mungkin closingnya Ustadz Alwan. Iya, sama juga bahwa dalam kita melihat suatu kebenaran, kita tuh harus berani katakan yang benar gitu. Meskipun itu pahit, ya, kulil haqqa walau kana murrah. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Jadi memang pahit bagi kita untuk ini teman sesama kita, ya, sesama berdakwah misalnya. Terus dia melakukan kesalahan ya. Misalnya dia tidak adil misalnya. Kita kasih tahu bahwa, dan itu kan tidak mesti terang-terangan, Anda bisa datang sembunyi-sembunyi terus sampaikan perbuatan kamu itu salah gitu. Itu tidak benar. Misalnya kamu tadi ada orang fakir miskin
kamu hardik dia tadi, ya mungkin harusnya kalau kamu nggak mau kasih ya minimal kamu jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan gitu. Jadi kerap kali kita kan kalau sama sama orang kecil berani kita, tapi kalau sama yang di atas, yang lebih di atas kita kadang bersuara lantang nggak berani. Atau kepada kawan sendiri, pada musuh kita berani katakan ya dan tidak. Tapi kepada kawan sendiri itu kadang sulit. Nah, ketika kita bisa berada di posisi yang istilahnya berada tidak pada orang tapi pada kebenaran, maka itu sudah jalan yang bagus. Nah, ini itikat ini saya lihat itu tidak ada di saya mungkin hanya beberapa yang waras ya. Tapi sebagian besar yang saya tangkap ini, saya nonton di YouTube, dibikinkan lagu-lagu, dibikinkan puisi, dibikinkan sayembara. Saya pikir ini sebuah kegilaan ya, kegilaan berjamaah.